Assalamualaikum guys, balik lagi ke channelku Nanda Gabriela. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia ya. Walaupun di tengah pandemi ini kita masih harus di rumah aja dan tidak boleh terlalu banyak kumpul, kegiatan, liburan, dan lain-lain. Semoga bisa kembali membaik ya teman-teman, tapi kalian harus tetap semangat, oke? Nah guys, sesuai judulnya, hari ini aku mau share tentang acne storyku. Tetapi sebelum mulai, kalian subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Yuk langsung subscribe, ketunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Pertama, aku mau ngasih tahu dulu kalian tentang tipe kulitku. Jadi tipe kulitku itu adalah berminyak dan juga acne prone. Untuk keturunan sendiri atau gen dari orang tua, aku rasa nggak punya ya guys, karena aku rasa mamaku mulus-mulus aja mukanya, dan begitu juga ayahku. Jadi ini benar-benar awal mulanya karena aku sempat pakai produk yang abal-abal. Jadi itu waktu sejak SMP aku pakai skincare yang keras banget, yang direkomendasiin juga sama temenku, dan aku lihat emang sih waktu temenku pakai itu dia benar-benar berubah banget, jadi kayak putih, cerah banget mukanya, kemudian kayak berseri-seri dan seperti itulah, pokoknya cantik banget. Wow. Nah, aku juga mau kan, karena kita tahu kan anak SMP suka banget halunya, tinggi banget, pengen cerah, pengen jadi inilah, pengen jadi itulah, dan akhirnya aku belilah. Sebelum aku pakai produk itu, sebenarnya ibuku itu udah larang duluan sih, kayak misalnya aku dikasih tahu kalau misalnya pakai skincare yang terlalu berat itu dan kamu masih remaja itu berbahaya. Tetapi karena waktu aku kecil aku itu anaknya juga kepala batu, jadi nggak denger orang tua, dan sampailah akibatnya. Tetapi karena waktu aku pakai seminggu, itu hasilnya masih baik-baik aja dan aku lihat langsung perubahannya. Nah guys, setelah aku pakai selama sebulan itu, aku rasa kulitku itu bukan makin sehat, tetapi aku udah ngerasain efeknya seperti aku beruntusan, terus jerawatku udah muncul di bagian pipi, bagian sini, dan di situ aku langsung ganti produk dan pokoknya aku berhenti dari produk itu dan ganti yang lebih kayak cocok. Nah, makin aku berhenti dan makin lama aku ninggalin produk ini, makin parahlah muka aku. Jadi di situ aku udah kayak mulai breakout parah mukaku, dan sampai aku tuh masuk SMA. Nah guys, sebelum masuk SMA aku udah mencoba untuk berusaha menghilangkan jerawatku, tetapi karena waktu itu kan banyak yang bilang kalau misalnya breakout begitu kalau masih muda hal yang biasa, pakai aja obat-obat herbal, obat-obat tradisional, semua itu nggak ada yang nyembuhin jerawatku, malah makin memperparah jerawatku. Jadi mukaku semakin merah, kemudian jerawat batuku semakin batu, seperti itu guys. Dan sampai akhirnya aku masuk SMA dan aku masih jerawatan lumayan breakout, karena waktu itu aku sempet kayak break untuk nggak pakai apapun sama sekali di mukaku. Nah akhirnya waktu aku masuk SMA, aku direkomendasiin lagi sama temen. Oh no. Yang aku rasa emang dia senasib sama aku, yang pernah banget breakout parah dan akhirnya menjadi mulus banget. Dan akhirnya aku coba lah lagi produk rekomendasi dari temanku, dan benar-benar aku nggak cocok juga guys. Jadi akhirnya aku udah mulai nyerah waktu SMA juga, udah kayak hanya menangis aja dan malas keluar, malas bercermin, malas berfoto. Dan karena kalian pasti tahu lah, orang yang kayak yang lain yang nggak tahu bagaimana effort kalian untuk melawan jerawat itu
yang hanya ngatain aja, sampai guys aku tuh dikatain sama guruku sendiri kayak Anda kalau misalnya mukanya nggak jerawatan pasti cantik ya gitu. itu juga ada yang ngomongin aku kayak, kok nggak diobatin sih jerawatnya, kok dibiarin aja sih, kamu nggak pernah cuci muka ya. oh my god, mereka kira itu untuk nyembuhin jerawat itu bisa segampang dan semudah yang mereka pikirkan. Padahal aku udah kayak banyak banget hal-hal yang aku udah nyoba, seperti kayak nggak makan gorengan, ada juga yang kayak selalu minum air putih, olahraga, nggak boleh makan ini dan itu, banyak banget pantangannya yang sampai aku udah hindarin semua itu, tapi masih tetap aja yang hanya aku lakuin hanyalah menangis dan menyerah aja. Jadi aku benar-benar malas banget tahu tentang semuanya lagi produk-produk. Jadi aku akhirnya biarin aja memang muka aku waktu itu dan nggak mau usaha lagi. Tetapi karena aku tuh sering ngeluh sama ayahku juga, mamaku, semuanya keluargaku, aku ngeluh sama mereka. Nah guys, karena ayahku juga dan ibuku udah malas banget dan capek banget dengar keluhan dan nangisku, akhirnya aku dibawalah ke klinik kecantikan. Nah setelah dari klinik ini emang aku rasa ada perubahan banyak banget, karena kalian tahu kan kalau klinik kecantikan itu bener-bener perubahannya akan step by step, insya Allah akan berubah secara pelan-pelan. Nah, emang waktu aku di klinik itu benar-benar membantu juga, karena mukaku lebih baikan dan lebih sehat, jerawat-jerawat batuku bisa kempes juga, banyak banget perubahan yang aku alami. Nah, tetapi guys, kalian tahu kan kalau misalnya kita ke klinik kecantikan itu biayanya memang, aku memang rasa setelah ke klinik itu mukaku lumayan baikan dan lumayan sehat. Tapi guys, tiap per bulannya itu aku bisa ngehabisin sampai 2 juta. Nah, aku udah pergi selama 5 kali atau 6 kali, jadi sekitaran 10 sampai 12 juta. Dan aku rasa itu benar-benar mahal banget. Belum lagi kalau skincare-nya habis dan apa-apa, belum lagi biaya kuliahku. Jadi aku kasihan juga sama ayahku sih. Nah sampai akhirnya aku berpikir aku kan udah sehat, jadi bolehlah aku ganti yang produk yang lebih murah, tapi aku nggak mau balik lagi ke itu yang kayak breakout parah, pengen seperti itu. Nah sampai akhirnya aku curhat sama salah satu tanteku, dan tanteku itu adalah reseller produk kecantikan Korea, dan aku tuh kayak langsung dibilang, kenapa sih harus ke ke klinik kecantikan? Kalau misalnya kamu ke klinik itu bukan hanya biayanya mahal, tetapi kamu akan ketergantungan juga. Nah aku tuh berpikir, nah kalau aku lepas berarti aku akan kayak kembali breakout parah gitu kan. Tapi alhamdulillah aku bersyukur juga, karena aku pergi ke klinik kecantikan ini, itu mukaku baik-baik aja walaupun aku lepas. Dan akhirnya aku beralih produk ke salah satu produk Korea. Ini itu brandnya terkenal juga, tapi tiba-tiba aja guys, aku cocok aja sama produk ini. Aku mau nangis, sumpah. Aku udah pakai ini selama waktu 2 tahun, 3 tahun aku udah pakai ini guys. Tadang. Aku berterima kasih banget sama ini, itu facial wash. Ini tuh baking powder dari Etude House. Ini udah bacanya BB Deep Cleansing Foam, dan ini tuh benar-benar ngebantu dan kayak menetralisir racun-racun yang ada di wajahku gitu. Dan aku seneng banget bisa temuin produk ini, dan bundaku aku juga berterima kasih banget sudah kenalin. Guys, itulah kenapa aku sangat senang sekali bisa ketemu sama produk ini, karena ini benar-benar membantu banget. Bukan hanya membantu, tetapi juga aku bisa hemat karena produk ini, karena ini murah sih menurut aku, dan bisa menggantikan skincareku yang mehong-mehong yang tadi itu. Kemudian guys, sebenarnya aku bukan hanya pakai satu produk ini untuk membantu kulitku dari perstopan ke klinik.
itu aku pakai juga dari Sam By Me. Ini adalah Miracle Toner yang warna hijau. Ini benar-benar bagus banget juga di aku benar-benar cocok. Ini itu bisa melembabkan, membantu peradangan gitu. Kalau misalnya aku lagi merah-merah begini, merah-merah jerawatnya, aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu 2 produk ajaib ini yang bisa membantu aku untuk merawat kulitku selama aku berhenti di klinik kecantikan. Aku benar-benar sudah stop dan berhenti itu sejak setahun yang lalu, dan aku hanya memakai 2 produk ini. Guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Pesan aku buat kalian yang masih sama-sama aku untuk berjuang, kalian tetap semangat dan jangan pernah dengarkan kata-kata orang lain tentang diri kalian yang negatif. Tahu itu bahagia itu tidak diciptakan sama mereka, tetapi karena diri kita sendiri. Sekian ya dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Telling me this time